Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita akan lanjut ke pembahasan mengenai setruman ikan PDC tanpa PWM ini. Mungkin banyak yang penasaran soal setruman ini. Kekuatannya seperti apa? Apakah layak untuk dipakai? Ya, mungkin penasarannya di situ ya. Karena tanpa PWM ini. Nah, tanpa PWM hanya modal MOSFET 2, lalu resistor, lalu hanya bermodalkan ini sama trafonya ini. Lalu kekuatannya seperti apa? Kalau ke masalah kekuatan itu ya tergantung settingan trafo, lalu sebanyak apa yang dipakai ini MOSFET-nya ini. Kan saya pakainya MOSFET cuma 2, lalu trafonya juga masih hitungannya mencari yang pas. Kalau hitungan yang bagus ya, hitungan yang bagus dari CT5 sampai CT10 gitu. Itu hitungan saya segitu. Kalau ingin pakai yang 2 MOSFET seperti ini, Anda pakai 10 CT aja agar MOSFET-nya aman, karena ini kan cuma pakai 2. Agar aman pakai lilitan primernya ini 10 CT. Untuk sekunder sekitaran 60 sampai 80 atau sampai 90. Itu untuk gulungannya ya. Kalau pakai 2 MOSFET sekitar itu gulungannya. Lalu kalau ingin menambah kekuatan, Anda tinggal tambah MOSFET-nya. Mau pakai 4, kalau ini kan 2, berarti kalau menambah kekuatan tinggal tambah jadi 4 atau 6 atau 8 seterusnya. Lalu gulungan trafo ini dirubah, yang tadinya pakai CT10 jadi diturunkan menjadi 8 CT atau 7 CT. Semakin bertambah MOSFET-nya, CT-nya semakin menurun. Ya minimal 5 CT5. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu ininya MOSFET-nya akan cepat panas karena terlalu pendek. Lilitan itu terlalu pendek, mengakibatkan MOSFET ini panas. Untuk masalah kekuatan, ini lumayan daripada pakai setruman ikan platina yang berapa itu, pakai kawat 1,5 mili. Saya lebih pilih ini teman-teman, karena selain irit, ini irit sekali ya. Saya ceritakan sekali lagi, ini benar-benar sangat irit sekali. Kalau hitungan pakai aki 3 ampere, ini kuat seharian, dan tenaganya lumayan, dan efek kejutnya juga ada. Walaupun irit, efek kejutnya itu berasa. Dan unggulnya ini daripada setruman ikan platina, unggulnya ini frekuensinya stabil, beda dari yang setruman ikan platina. Setruman ikan platina itu kadang frekuensinya naik turun ya, kadang platinanya meledak-meledak atau tidak stabil, itu membuat frekuensinya tidak stabil, itu kadang mengakibatkan outputnya kurang bagus ya, kalau tidak stabil. Bagi pemula itu kadang setruman ikan platina itu paling susah setting di platinanya, makanya kadang tenaganya nggak ada. Kalau ini seandainya Anda pemula merakit lalu berhasil, dijamin ini nggak rewel-rewel sama seperti setruman ikan platina itu. Nggak rewel ini, sekalinya berhasil ini nggak rewel-rewel, hasil outputnya stabil, frekuensinya nggak naik turun, pokoknya stabil lah, manteng. Umpama Anda setting di 24 Hz ibaratnya, ya udah manteng, itu paten gitu. Nggak naik turun kayak setruman ikan platina, dia frekuensinya nggak nentu ya, kalau setruman ikan platina itu. Keunggulannya ini seperti itu, frekuensi stabil, irit. Ini benar-benar sangat irit, aki 3 ampere kuat seharian teman-teman.
Kalau masalah target ikannya, ikan apa yang ampuh, nah, ini saya beritahu, ini ikan sepat tepar, ikan betok tepar, water tepar, terus ikan gabus apalagi tepar, ikan sapu-sapu tepar. Ini sudah kemarin dapat ikan sapu-sapu. Lalu ikan-ikan, pokoknya yang ikan-ikan nggak terlalu butuh tenaga banyak itu tepar semua. Dan ini untuk mencari belut juga bisa teman-teman, untuk cari belut ini bisa dan aman, lebih aman dari setruman ikan platina. Ini sangat-sangat aman daripada setruman ikan platina. Karena apa? Antara inverternya dan PDC-nya itu tidak saling berhubungan ya, tidak ada yang tersambung. Jadi gulungan kumparan inverternya ini dengan outputnya ini tidak ada yang tersambung sama sekali. Sama halnya menggunakan setruman ikan tipe TS murni. Nah, antara primer dan sekunder itu tidak ada yang menyambung, jadi aman ini. Untuk mencari belut aman, dijamin dapat belut ini. Dapat belut dan frekuensinya stabil. Ini belut saya jamin kena, karena belut itu gampang kok. Hanya yang susah itu mengeluarkan dari lubangnya, itu yang susah. Hanya dimainkan saja stiknya, saklarnya gitu dimainkan. Jangan dipantang terus. Kalau dipantang terus ya belutnya kaku di dalam lubang, nggak mau keluar. Ini kalau untuk belut bener-bener ini bisa, saya jamin bisa. Water bisa, belut dijamin bisa. Ikan yang agak susah itu lele sama mujair, karena ini memang tenaganya masih terbatas. Mungkin ini ya, bukan mungkin itu, emang ini karena MOSFET-nya cuma 2. Kalau MOSFET-nya ditambah, kemungkinan tenaganya akan bertambah, dan kita sedikit merubah ini gulungannya ini saja. Saya jamin ini ada perubahannya. Dan kemarin saya tes itu, setiap saya tes itu ada ini sebelum input. Nah, saya kasih resistor. Ini resistor 47 ohm, 0,47 ohm. Ini 5 watt. Seharusnya tanpa ini juga apa-apa, malah lebih tenaganya lebih ada. Karena resistor ini untuk jaga-jaga agar MOSFET-nya nggak mudah panas. Ini resistornya sebelum input ke MOSFET ini saya beri resistor ini teman-teman. Jadi MOSFET-nya nggak cepat panas, jadi panasnya terserap di sini, di resistor ini. Makanya saya pakai seharian saya tes buat ngetes nyetrum itu MOSFET-nya nggak panas sama sekali. Kalau ingin tenaganya lebih kuat ya resistor ini dicopot saja, nggak masalah, asalkan gulungannya ini benar ya, gulungannya ini akur sama MOSFET ini. Saya jamin tenaganya akan bertambah ya. Ya, ini sebelum masuk ke input ada resistor ini, resistor yang kapur itu teman-teman. Nah, ini resistornya kelihatan apa enggak ini? Nah, ini ada ukurannya, itu kelihatan apa enggak? Itu resistor kapur, tapi nggak kelihatan ini tulisannya, terhalang sama ini laban. Pokoknya seperti itu. Kalau untuk masalah ini pengaturan frekuensi ini kan sudah memang bawaan dari rangkaian PDC-nya ini. Rangkaian PDC sama rangkaian inverter ini berbeda teman-teman. Anda membuat rangkaian PDC berhasil, belum tentu inverternya ini berhasil ya. Karena ini seharusnya 2 rangkaian ya, blok PDC dan ini bloknya inverternya. Jika Anda merangkai PDC-nya saja tanpa inverter, ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, dan tidak menjadi setruman ya. Sebaliknya, Anda merangkai inverternya tanpa ada PDC-nya juga tidak ada gunanya, karena juga tidak ada efek ke ikan. Kebulak-balikannya ya, ini antara blok PDC-nya ini sama blok inverter ini berbeda. Ini harusnya pisah seperti ini. Ini 2 blok ini saling membutuhkan. Tanpa
PDC inverter ini nggak ada gunanya. Tanpa inverter PDC nya ini nggak ada gunanya, saling berkaitan ini. Jangan dianggap ini PDC sama inverter itu satu kesatuan ya, berbeda ini. Tapi memang satu kesatuan tapi berbeda blok. Antara blok PDC sama blok inverter ini berbeda. Ada yang kemarin bertanya, inverter yang buat nyalain lampu itu bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Inverter yang Anda beli itu yang berapa watt, 500 watt, ada yang 1000 watt, itu nggak bisa diberikan PDC seperti, nggak bisa. Saya sudah riset berkali-kali, itu nggak bisa, karena memang inverternya itu frekuensinya kurang ya. Inverter yang dibeli online itu ya, inverter ya, bukan setruman ikan. Kan ada inverter tuh buat nyalain lampu itu, ada yang 500 watt, ada yang 1000 watt, ada yang 2000 watt gitu. Itu jika diberi rangkaian PDC ini tidak bisa ya teman. Saya jawab tidak bisa. Saya sudah coba, tidak bisa. Walaupun bisa, dia tidak akan bagus ya. Jika masuk ke rangkaian PDC ini, hasil outputnya itu apa ya, kayak lemah gitu. Frekuensinya nggak bisa tinggi, cuma tek 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 gitu, seperti kayak berdetak-detak pelan sekali. Kalau nggak percaya Anda coba sendiri. Pokoknya rangkaian PDC dan inverter ini satu kesatuan dengan blok berbeda ini. Kalau Anda yang penasaran, ada yang bertanya lagi teman, penasaran apakah setruman ikan platina bisa di PDC kan? Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Setruman ikan platina itu apa ya, hasil outputnya itu tidak stabil teman-teman. Frekuensinya tidak stabil, dan itu akan mengakibatkan SCR ini akan error ya. SCR ini error dan rusak, sama kayak ini DP3 nya ini akan error dan akan merusak ini SCR ini, karena dia nggak stabil outputnya. Itu akan merusak ini, error ibaratnya. Jangan coba-coba platina di PDC kan. Saya sudah coba, hasilnya apa? Antara DP3 nya yang rusak atau enggak yang SCR nya rusak, atau enggak yang rusak malah ininya apa, dioda fast ini, fast ultra fastnya ini yang rusak, dioda yang ini penyarahnya. Pokoknya nggak bisa. Lalu bertanya lagi, apakah PAC bisa di PDC kan? Bisa. PAC bisa di PDC kan, namun harus diturunkan dulu itu. Voltase outputnya harus diturunkan dulu. Kalau PAC kan voltasenya tinggi, nah itu akan merusak ini juga. Voltase PAC itu terlalu tinggi, kalau di PDC kan SCR nya akan gampang short atau rusak karena voltasenya terlalu tinggi. PAC bisa seharusnya di PDC kan, tapi juga sama, hasil outputnya kurang bagus karena memang dari awal perancangannya memang bukan dikhususkan untuk di PDC kan ya. Jadi ya bisa, cuma nggak maksimal outputnya. Saya sudah coba, seandainya bisa juga rawan rusak ini, rangkaian PDC nya ini rawan rusak. Saya sudah coba dan hasil outputnya memang kurang maksimal teman. Pokoknya rawan rusak lah ini, bagian ini rawan rusak kalau PAC di PDC kan, karena voltasenya memang tinggi gitu. Kalau mau nggak tinggi ya gulungan sekundernya dikurangi, tapi efeknya apa? Efeknya dia tenaganya berkurang. Dan PAC kalau di PDC kan tenaganya menurun karena apa? PAC kan rata-rata pakai trafonya inti besi. Nah, saya jelaskan lagi, inti besi. Inti besi itu tidak bisa menerima frekuensi tinggi teman-teman. Beda lagi kalau pakai inti ferrit. Kalau inti ferrit ini bisa menangani frekuensi tinggi, kalau inti besi dia tidak bisa menangani frekuensi tinggi. Jadi kalau inti besi ketemu frekuensi tinggi, dia akan panas, inti besinya akan panas dan tenaganya akan menurun. Itu bocorannya. Kalau inti ferrit walaupun dipakai lama, dia nggak panas, ini ferrit ini nggak panas dan tenaganya stabil sampai bener-bener inputnya itu
habis ya, atau enggak akinya udah habis isinya listriknya. Ini benar-benar stabil untuk Intiferix. Dengan frekuensi tinggi dia nggak mudah panas. Ya mungkin itu sedikit pencerahannya, moga informasi ini bermanfaat. Kalau untuk masalah tenaga ini lebih bagus ini daripada setuman ikan platina pakai kawat yang 1,5 mili ya. Tapi kalau dengan setuman ikan platina yang pakai kawat 2 mili ke atas, ini kalah, jelas kalah, karena memang tenaganya 2 mili ke atas atau 18 mili ke atas setuman ikan platina itu benar-benar jos ya, nggak bisa diragukan. Tapi kalau untuk tanding dengan setuman ikan platina yang kawat 1,5 mili, mendingan ini teman-teman. Iritnya juga mendingan ini. Dan untuk rewel nggak rewelnya, ini jelas-jelas nggak rewel, cuma kekurangannya kalau kena air ini rusak. Kekurangannya itu saja. Kalau kena air ini gampang rusak karena ini MOSFET ya. MOSFET itu rangkaian cengeng ya, gampang rusak. Kesenggol gate-nya aja, gate-nya kesenggol sama listrik aja langsung jeblos biasanya. Ya, seperti itu. Kekurangannya ini nggak bisa kena air. Kalau setuman ikan platina kan mau direndam pun masih nyala teman-teman. Tapi untuk keamanannya ini saya jamin, ini keamanan. Untuk nyari belut saya jamin ini bisa, insya Allah bisa, dan lebih aman daripada setuman ikan platina. Ya mungkin sampai di sini teman-teman informasi ini, semoga bermanfaat. Tunggu saja pembahasan di video selanjutnya. Mungkin saya akan bikinkan video cara membuatnya nanti kalau ada waktu. Saya akan buat lagi dari nol, dari merakit PCB nya sampai menambah komponen-komponennya. Ini saya akan videokan caranya. Yang minat silahkan komen, kalau yang ada yang mau minat, mungkin mau ditiru atau apa. Kalau saya sih nggak masalah, mau diciplak nggak masalah. Semoga bermanfaat saja. Kalau ada yang mau pesan silahkan. Kalau ada waktu saya buatkan, kalau nggak ada ya tunggu saja sampai ada ya. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.